Siang dok, ini Mama Jesslyn, Calvin, Kupang. Ya. Siang dok, anakku Calvin dari Nutracare bisa makan besar 5, snack 2, dan semenjak beralih Nutracare Impin dosisnya sama, malah mencet, dan sekarang saya sudah, nah ini yang saya cari, justru setelah diimprint dosisnya harus dikurangi. Kenapa yang pertama dosisnya sama? Karena ini baru pertama kali kita imprint, kita belum tahu kerjanya. Ini yang benar Bu, Mama Jesslyn, ini yang benar. Kita pertama uji coba dulu karena kita ya jujur kita baru pertama kali kok imprint Nutracare ini, kita nggak tahu kerjanya seberapa kuat kok. Kalau ternyata hasilnya seperti ini, nah terus dikurangi. Nah ini yang memang kita tuju, kita cari supaya kita hemat. Pengeluaran uang kita lebih sedikit karena pembelian suplemennya lebih sedikit. Itu gunanya imprint. Good Bu. Terima kasih Ibu memberikan alasan saya memberikan jawaban ke orang tua. Ya ini. Jadi kalau ditanya orang tua yang pertama itu, dokter, kenapa dosisnya sama? Balak-balik dan dijelasin, tapi mereka gak mau nonton video. Ya karena saya nggak tahu. Saya baru pertama kali ini imprint, saya belum pernah mencoba. Tapi tujuan saya ingin melakukan penghematan, terutama jangan beli Nutracare banyak-banyak. Ya kan itu sekalian menghapus dugaan Bapak Ibu. Ya. Kalau jualan Nutracare-nya banyak, saya dapat bonusnya banyak. Di sini malah dikurangi ya, biar gak banyak-banyak ya. Ya. Ini yang benar, kalau dosisnya kelebihan sekarang dikurangi, otomatis pengeluaran Bapak Ibu jadi lebih hemat. Terima kasih. Inilah tujuan kami menciptakan imprint. Ya. Semoga ini ikut menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang lainnya. Dok, apakah susu kambing boleh dok? Boleh dibuat apa? Ya, kalau saya sih selama anaknya enggak diet, anaknya makan enzim ya enggak apa-apa ya. Silakan aja. Ya, Bu Tista tolong nonton video ya. Siapa yang larang susu kambing ya? Kalau di tempat kita sih anak-anak kita enggak ada yang diet ya, karena anak-anak kita sudah tahu caranya, orang tuanya sudah ngerti caranya. Ya. Setiap makan apa aja dikasih enzim. Ya. Untuk detox logam berat, suplemen apa dok? Saya menggunakan suplemen yang lengkap Pak. Dan saya sebetulnya nggak pakai ini untuk Saki Faris ya, ini ibu atau bapak ya. Saya menggunakan Bicom ya. Kalau suplemennya sudah lengkap Pak, yang terutama ya antioksidan tadi yang saya pakai ya. Saya pakai Aksa, pakai Biostrat, ya pakai D3, itu yang memperbaiki fungsi otak untuk detox. Ya. Jadi kalau dibilang Nutracare, Nutracare-nya enggak, Symbiose enggak. Yang untuk detoxnya lebih banyak kita pakai Aksa, Biostrat, sama D3, tapi dibantu dengan terapi Bicom. Ya. Saya enggak pakai yang lain-lain ya. Walaupun di akhiran nanti dites ya, ketemu yang lain-lain ya. Dites misalnya keluar ada chlorella, spirulina, saya enggak pakai. Karena apa? Ya kalau saya pakai semua ya Bapak Ibu jadi gak hemat ya, semua dipakai. Jujur saya tahu itu bagus, tapi ya saya berusaha menghemat, mencari yang lebih manfaat lah ya, supaya kita enggak boros. Ya. Apa ini dikirim nih? Bu Neti ngirim apa nih ke kita nih? Ada dikasih Bintek apa ini? Enggak ngerti ini. Kenapa harus dikirim di sini gitu. Juga enggak bakal di-download ya. Ini Wardania Balikpapan. Ya. Anak saya dok pulang dari Bicom 9 jam menuju pulang balik sampai rumah tidurnya nyak dok. Ini yang katanya anak nggak pernah tidur ya Bu ya. Ternyata habis terapi Bicom langsung tidur ya. Sama mbak-mbak terapis dikasih melatonin. Jadi kalau ada bapak ibu yang gangguan tidur bisa diterapi Bicom ya. Tapi jangan nyetir setelah itu. Nyetir tidur di jalan repot gitu. Oke. Ini hampir selesai. Ini Holy Christina. Anak saya kayaknya alergi fenol dok, makin aktif setelah minum suplemen. Di bawah matanya hitam saat minggu pertama minum suplemen, tapi minggu kedua ini memudar sedikit, tidak sedang awal dan tetap hiperaktif. Tidur malam jam 10.30 terus, tapi sesi terapi apa 8 jamnya tidak ada masalah. Tapi bagi itu bagaimana dok, tetap teruskan ya. Biasanya kita terapi dengan Bicom. Jadi anak-anak yang punya, makanya gunanya terapi Bicom itu apa ya? Ya anak kita kan namanya anak alergi ya. Namanya anak alergi itu bisa alergi terhadap apa aja ya, termasuk terhadap suplemen. Padahal suplemen ini termasuk dewa penolong tadi kan tidak ada siapa-siapa tiap hari dimakan ya. Nah, oleh sebab itu kalau alergi sama suplemen kita lakukan terapi. Biasanya setelah diterapi itu berhenti minum suplemen selama 25 jam. Setelah 25 jam dilanjutkan lagi minum suplemennya ya.
Tapi kalau nggak diterapi, wah ya jangan diminum, ya tambah error nanti anaknya ya, jangan. Dan ini problemnya nggak gampang ya, kita udah punya pengalaman sama anaknya Bu Khadijah ya. Alergi sama Nutracare balak-balik ya, sampai ibunya frustrasi ya. Nggak dikasih Nutracare malah bagus ya, dikasih Nutracare malah error. Ternyata kita cek alergi sama Nutracare ya. Akhirnya punya emosi, Nutracare-nya dijual. Ya itu kemarin ada ya di grup ya. Oke. Nah, ini pertanyaan lagi, dok mau tanya cek alergi suplemen seperti apa? Itu biasanya kita lakukan pada orang-orang yang terapi BICOM. Ya. Pada saat anak terapi BICOM, jadi nomor 1, kalau anak melakukan tes ASIRA itu akan ketahuan alergi atau tidak alergi terhadap suplementasi. Ya. Kalau alergi terhadap suplemen ya nggak akan kita kasih suplemennya. Ya. Tapi kalau seandainya tidak alergi akan kita kasih dulu suplemennya diminum. Tapi namanya anak alergi, tidak lama biasanya akan muncul alergi ya terhadap apa aja termasuk terhadap suplemen. Nah kalau muncul gangguan error nanti waktu terapi BICOM biasanya sama terapis akan dicek apakah alergi sama suplemen enggak. Kalau enggak alergi suplemen ya dilanjutkan terapi yang lain. Kalau alergi suplemen diterapi dengan alergi suplemennya dulu. Jadi yang namanya cek alergi suplemen karena anak-anak kita bisa melakukan cek. Bagaimana dok dengan anak-anak yang tidak melakukan tes? Ya kan kita nggak punya sampel darahnya, gimana caranya kita ngetes? Ya, jadi kalau anak-anak yang kita udah ngirim sampel darahnya atau terapi di kita bisa ngetes. Tapi kalau enggak, ya kita nggak bisa ngetes. Ya terpaksa stop, ya, stop suplementasinya. Ya. Nanti dok, kalau seandainya ngirim darah dok, terus dilakukan terapi jarak jauh bisa nggak? Ya bisa, ya nggak ada masalah. Bisa kita lakukan. Tapi biasanya kita nggak mengerjakan terapi yang kecil-kecil kayak gitu ya, karena kita ngerjakan terapinya lengkap. Jadi kita mintanya ya orang itu harus ngambil komitmen terapinya jangka panjang, bukan cuma sekali terapi untuk menghilangkan suplemen doang. Karena alergi itu belum tentu sekali terapi langsung hilang. Kadang ada yang butuh beberapa waktu. Logam berat sudah dijawab kan pertanyaan tadi kan? Suplemen yang kita pakai sudah ya, Aksa, Biostrat sama D3, tapi dibantu dengan terapi BICOM. Tanpa BICOM susah, nggak bisa keluar dari sel. Kita nggak pakai Combantrin, ya. Kita juga nggak pakai Yakult. Tolong nonton video-video saya buat Bapak atau Ibu Redmi, ya. Kita nggak pakai, ya kita nggak pakai kedua produk tersebut. Oke. Dok, Yakult apa kenapa dok? Ya Yakult itu perasa, ya perisa, ya. Dan dia juga masuk lambung mati semua ya, nggak ada yang hidup sampai di usus percuma, buang-buang duit. Gin, dok suplementasi apakah? Dok, suplementasi apakah seumur hidup? Iya, kalau dia seumur hidup, kalau kita nggak bisa memperbaiki. Contohnya apa? Kalau kita lihat problem anak kita itu di enzim sama di asam lambung, ya kan? Tapi nggak kita perbaiki, produksinya nggak kita perbaiki, anak itu nggak pernah kita kasih biostrat, sedangkan makanan anak itu ya kayak gitu aja, nggak pernah kecukupan. Ya, anakmu kan tergantung suplemen seumur hidup. Tapi kalau kita bisa perbaiki dengan pemberian asam amino dan lain-lainnya, akhirnya produksi enzimnya bagus, produksi asam lambungnya bagus, ya anakmu akan stop. Nggak perlu minum enzim lagi. Karena tubuhnya udah mampu. Ya tergantung seperti itu. Itu salah satu contoh dari enzim. Bagaimana dengan Synbio, dok? Nah, Synbio itu enaknya mengandung prebiotik, ngasih makan kuman. Kalau jumlahnya udah cukup, kan kita nggak perlu ngasih lagi. Ya, kalau jumlahnya kurang, mau dikasih. Apakah saat stop perilaku anak akan kembali? Ya jelas kan ceritanya kayak di video tadi kan. Kalau anakmu nggak dikasih enzim, anakmu masih ada leaky gut, ya anakmu akan jadi error. Ya jelas ya, mungkin nggak se-error dulu lagi ya. Tergantung seberapa banyak sudah kita lakukan terapinya dia. Ya. Oke. Siang dok, saya mau tanya kenapa anak-anak saya suka gigit-gigit bajunya ya? Ya ini disbiosis. Tonton videonya ya tentang disbiosis, itu gejalanya disbiosis. Ya. Oke. Selamat sore dok, saya lihat ada kandungan gula di beberapa suplemen itu, bagaimana saya ya terpaksa dipakai, nggak ada pilihan. Misalnya kayak saya butuh obat cacing, ini obat cacing. Saya butuh obat cacing yang murni, yang tidak ada perasanya, tidak ada gulanya. Memangnya ada yang jual? Tidak ada. Adanya yang seperti itu, ya terpaksa kita pakai. Dengan resiko apa? Dengan resiko kalau anaknya sangat sensitif, ya anaknya tambah error. Oleh sebab itu ada beberapa anak kalau yang sudah ngirim atek ke saya, ya, ngirim nilai ateknya ke saya lihat
Kalau masalah perilakunya masih gede, masih tinggi, saya suruh minumnya pagi hari setelah makan, bukan malam hari sebelum tidur. Kenapa? Kalau malam sebelum tidur diminum itu tambah error, tambah gak tidur ya. Gak tidur ya kita ikut gak tidur juga ya. Ya itu salah satu rahasianya. Ya. Jadi Bapak Ibu Redmi lagi, keluhan anak saya terkadang suka tertawa sendiri, tapi kalau mau tidur tidak ada masalah, bisa tidur. Coba ngisi atek, ya ikut konsultasi biasa. Ini bukan media untuk konsultasi di sini. Ya, jadi saya tidak menjawab yang seperti ini. Kita lagi topiknya di suplementasi. Ya, Bapak Ibu Redmi. Dari Ibu Bapak pun, ya. Dok, apakah Bikom J juga bisa? Iya, selalu dikasih. Ya. Indah Puspita, untuk tahu alergi suplemen tertentu gimana dok? Ya dites. Kan tiap minggu orang tua laporan. Dok, setelah dosis suplemennya saya naikkan, anak saya malah gangguan tidur. Oke, coba nanti diminta tolong sama terapis, kita cek apakah anak alergi suplemen atau tidak. Kan gitu. Ya, cara tahunya gampang. Ya. Kalau dari orang tua bisa tahu nggak dok alergi enggak? Lebih sulit ya. Kan harus pakai alat ya. Kita pakai tensor. Ya sulit ya, harus pakai alat ya. Ya maka yang kerjakan kita sendiri. Atau kalau mau tahu ya uji coba ya, suplemen yang lain di stop, yang dicurigai alergi diminumkan ya. Tapi nggak semudah itu ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ada suplemen yang satu diminum nggak apa-apa, tapi kalau dikombinasi baru error ya. Jadi nggak semudah yang dibayangkan oleh Bapak Ibu. Dari Lisna, dokter saya baru pertama kali ikut Zoom, anak saya 2,5 tahun speed delay, dia cuma tahu beberapa kosakata aja, sangat cuek, marah, suka tidak. Ini WA aja Bu ya, lewat WA nanti ngisi skor ateknya. Ini bukan saatnya saya menjawab konsultasi ya. Ini saya saatnya menjelaskan tentang suplementasi. Dok, bagaimana bila ada riwayat tidak bisa B6, P5P, sistein respirator, apakah terapi Bikom sampai bisa? Ya, nanti kalau hasil tesnya ada, kita lakukan terapi dulu, baru kita kembalikan. Gitu Bu, Pak Oili, Bu ya, Bu Oili. Oke. Ini tadi ada yang ngasih bantuan ya, jawaban ya, Bu Ida. Anak saya minum D3 diselipkan pada makanan di suapan terakhir. Sejauh ini berhasil terus, ini dari Pak Alfonsus Wahyu Wijanarko. Ya, jadi triknya dia, D3-nya diselipkan pada makanan yang terakhir. Bu Lucy Saktiningsi, anaknya ada indikasi epilepsi, kemudian dikasih resep Kepra oleh dokter saraf, apakah Kepra bisa bersama dengan suplemen yang nanti setelah kita lakukan terapi pelan-pelan obat Kepra tadi akan kita kurangi atau kita hilangkan. Oke. Bu Redmi, kita jawabnya lewat WhatsApp aja ya, enggak lewat sini ya. Ini konsultasi, kita bahas lagi suplemen. Dian Fitri, pakai suntikan, minumnya jarumnya dibuang terus tengahkan kepala anak sambil buka mulut sedot terus minuman ke anak. Ya ini trik untuk Ibu Ida tadi ya, diajarkan caranya yaitu semua dicampurkan dimasukkan dalam spet, ya, spet suntikan tadi, jarumnya dibuang, kemudian anak ditengahkan tuh didorongkan masuk ke mulutnya. Ya, ini kayak caranya Ibu Puspa. Ya. Oke, ini Bu Mehwi, Bikom luar biasa dok. Sampai ingin memiliki alatnya, ya mudah-mudahan Bu juga bisa punya Bikom ya. Oke, ini nggak nanya ya Bu Mevi ya. Oke, ini orang tua juga sudah. Suplemen apa yang cocok anak stream lapping? Tergantung masalahnya apa ya. Jangan nanya suplemennya apa, Ibu atau Bapak Redmi, ini harus dilakukan dulu. Problemnya di mana? Steaming itu bisa karena dysbiosis, juga bisa karena yang lainnya, bisa karena alergi makanan. Dan itu suplemennya beda ya. Jangan terlalu gampang ambil keputusan seperti itu, Ibu atau Bapak Redmi. Ini ya Bu Indah Padang, Bu Belintian diajari pelan-pelan pengenalan makanan dan minuman Bu. Ya. Dulu anaknya juga pikir, ya memang harus diajarin ya. Dok, kalau dikasih enzim 4 kapsul, apa tanda kelebihan enzim? Belum tentu, ya. Belum tentu kelebihan enzim ya. 4 kapsul ya rasanya orang enak yang jelas ya. Nggak pakai kalau kapsulnya dibuka ya. Kalau caranya kayak gini dibagi ya Bu Indah ya. 2 pada saat sebelum makan, 2 setelah makan. Ya. Diatur aja caranya. Suara dokternya nggak kedengeran. Masya Allah, aku udah ngomong dari tadi suaranya nggak kedengeran. Masuk suara nggak kedengeran. Ciri-ciri kelebihan dosis enzim apa ya dok ya? Nomor 1, anaknya nggak bisa tahan BAB, langsung BAB buru-buru ya. Biasanya orang tua melaporkan gagal toilet training. Ya.
Atau yang kedua, BAB-nya dok tidak pernah terbentuk bagus, selalu seperti bubur untuk kelebihan enzim. Bu Sofia, kalau saya tipe ibu yang nurut aja dok, dokter bilang minum ini dosis gini ikutin, ada progres laporkan, ada progres laporkan, dosisnya kan. Terima kasih ya Bu Sofia Kendari ya. Aduh, ibu ini memang ibu yang patuh ya. Terima. Saya kalau ketemu yang kayak gini seneng ya, dalam artian apa? Saya jadi lebih repot ya. Ada Bu Feby Preti, dok saya newbie, oke. Saya agak nyesek kok baru tahu ada protap Dr. Ali. Nggak usah lah Bu, semua orang juga kayak gitu kok. Saya aja juga nyesek, kenapa saya baru tahu sekarang? Ya? Kenapa nggak dari dulu-dulu ya? Kenapa dulu saya harus belajar juga, Bu? Nggak langsung pinter ya. Ngaku pinter, dok. Ya, ngaku pinter nggak apa-apa lah. Saya sebelum ada pertanyaan, saya nyimak, oke, terima kasih. Oke, terima kasih, Bu. Selain suplemen dari dokter, emang bisa nambah suplemen lain lagi ya? Kalau mau info dok, apa saja? Jangan boros, Bu. Ingat loh, sumber daya kita itu terbatas. Ya. Terus kita ini nggak tahu sampai kapan urusan kita selesai. Bisa setahun, bisa 2 tahun, atau bisa lebih. Ya, jadi lebih baik kita cari seoptimal mungkin yang bisa kita lakukan. Ya, walaupun mungkin ada yang ngomong ini, ngomong itu, oke. Tapi harus ingat, apa yang katanya baik, belum tentu baik. Kalau dicampur sama yang baik yang lainnya. Jadi misalnya ya, yang kejadian di tempat kita ya, dok, kalau aksa sendiri enggak apa-apa dok, enggak alergi dok. Biostrat sendiri enggak apa-apa, enggak alergi dok. Tapi kalau aksa ditambah biostrat dok, anaknya alergi. Baik ketemu baik, belum tentu jadinya baik. Apalagi kalau ini misalnya Bu Alfi tiba-tiba nambah suplemen yang katanya di luaran baik, anaknya bisa tambah error, kita enggak tahu loh. Jadi jawabannya apa? 50-50, bisa lebih baik, bisa lebih buruk. Kalau lebih buruk, iya kalau baliknya segera. Kemarin ada siapa yang bilang ya, setelah anaknya sakit atau sakit apa ya, itu errornya sampai 1 bulan lebih belum balik lagi ke kondisi semula loh. Bu Citra kali ya, aku lupa yang dari Tulungagung ya. Yang cerita, anakku kok gak balik-balik seperti dulu ya dok ya, sejak masalah error itu ya, sudah 1 bulan lebih. Yuk. Hati-hati ya, kalau errornya cuma sehari 2 hari nggak apa-apa. Kalau mundurnya sampai sebulan 2 bulan kan repot. Ya.